Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfitri dari kelas 1 FAI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip umum pendidikan Islam. Materi pertama yaitu karakteristik pendidikan Islam. Poin 1, pengertian karakteristik pendidikan Islam. Karakteristik berasal dari kata karakteristik yang berarti sifat yang khas, atau bisa diambil berpengertian bahwa karakteristik adalah suatu sifat khas yang membedakan dengan yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik diartikan sebagai ciri-ciri khusus dan dari suatu hal, ciri yang dapat dijadikan pengenal akan suatu identitas. Satu dua ciri sangat mungkin sama dengan hal lainnya, tapi jika semua ciri dibandingkan maka akan terlihat jelas perbedaannya. Dengan kata lain, karakteristik dapat dijadikan pedoman dalam mengenali atau mengidentifikasi sebuah hal atau fenomena. Karakteristik pendidikan Islam adalah sifat yang khas dan berbeda dari yang lain tentang proses bimbingan jasmani, rohani yang berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam dan memindahkan pengetahuan serta nilai-nilai dalam untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik pendidikan Islam berpengertian sebagai ciri-ciri khusus yang membedakan pengertian Islam dengan sistem pendidikan lainnya. Identitas yang membuat sistem pendidikan tersebut dapat membangun manusia seutuhnya, seimbang antara jasmani dan rohani, siap untuk menjadi manusia unggul dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Adapun karakteristik pendidikan Islam yaitu 1. Pendidikan yang tinggi atau sakral. Pendidikan Islam bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan kata lain, pendidikan Islam merupakan sebuah proses mengenal dan pengakuan secara nyata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendidikan yang seimbang. Pendidikan Islam tidak hanya mementingkan pendidikan saja, tapi juga membangun manusia secara seimbang atau utuh, akal dan hatinya, jasmani dan rohaninya. Keseimbangan yang tercipta merupakan keseimbangan hidup dalam menjalankan aktivitas dunia tanpa mengesampingkan aktivitas yang berorientasi akhirat. Ketiga, pendidikan yang realistis. Pendidikan Islam berjalan secara jelas dan nyata terhadap kehidupan dalam masyarakat, realistis terhadap segala aspek kehidupan, baik yang bersifat sosial ataupun bersifat ilmiah, praktis dan realistis dengan fitrah manusia, sejalan dengan suasana serta sesuai dengan kesanggupan manusia, baik secara individu ataupun masyarakat. Yang keempat, pendidikan yang komprehensif dan integral. Komprehensif memiliki pengertian luas dan lengkap. Sebagai ajaran yang komprehensif, menurut berbagai sumber, Islam memiliki beberapa karakteristik yang dapat dijadikan landasan berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pendidikan yang berkontinuitas. Kontinu di sini memiliki arti dilakukan terus-menerus, tidak hanya untuk mendapatkan, hanya untuk mengembangkan dan memanfaatkan apa yang telah diperoleh dalam pendidikan Islam. Tidak ada kata selesai dalam menuntut ilmu. 6. Pendidikan yang global. Sebagai agama yang universal, rahmat lil alamin, Islam dapat diterima oleh semua suku, golongan, ras, dan bangsa. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik pendidikan Islam yang lainnya. Dengan karakter pendidikan Islam sebelumnya, menjadikan pendidikan Islam sangat mudah diterima oleh semua golongan. Yang ketujuh, pendidikan yang tumbuh dan berkembang. Ilmu-ilmu pengetahuan yang seluruhnya bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah belum sepenuhnya dapat diungkap oleh manusia. Keterbatasan manusia menjadi salah satu penyebabnya, namun di sanalah yang membuat pendidikan Islam akan terus tumbuh dan berkembang. Dengan bersumber Al-Quran dan As-Sunnah akan terus bermunculan penemuan baru, teori-teori baru sebagai bentuk pendidikan Islam yang tidak pernah berhenti untuk tumbuh dan berkembang. Materi kedua, mendidik merupakan kewajiban orang tua. Upaya yang harus dilakukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak di berbagai bidang, tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik seperti memberi nafkah atau makan sehari-hari. Orang tua juga dituntut untuk mendidik anak sejak usia dini. Di Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap mencakup beberapa hal, diantaranya sebagai berikut.
Yang pertama, mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak. Yang kedua, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. Yang ketiga, mencegah anak menikah pada usia dini. Yang keempat, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak. Yang kelima, mengajarkan nilai-nilai agama, membentuk kepribadian anak, menanamkan nilai-nilai sosial sejak dini, mengajarkan tanggung jawab, dan mengajarkan kemandirian. Materi ketiga, prinsip pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan suatu proses untuk membimbing umat manusia yang menekankan pada pembinaan akhlak yang mulia, mengembangkan ilmu pengetahuan agar seseorang dapat berinteraksi dengan baik dalam kedudukannya sebagai makhluk individu, sosial, ataupun makhluk yang beragama sesuai dengan tuntunan zaman dan agama. Dalam proses pendidikan diperlukan beberapa prinsip dasar yang menjadi kerangka berpijak dalam melaksanakan proses pendidikan tersebut. Untuk pendidikan Islam ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan kerangka dasar dalam pelaksanaan proses pendidikan, antara lain memahami karakteristik manusia, integral yang terpadu, seimbang, universal, dinamis, merupakan proses rupiah, keagamaan terbuka, kasih sayang, kesinambungan, ilmiah, dan demokrasi. Kesederhanaan jelas tidak ada pertentangan, realisme menghargai perbedaan, pendidikan yang mengutamakan pengembangan akhlak, memperhatikan kesanggupan, kemampuan individu, dan pembawaan. Materi keempat, manusia sebagai subjek pendidikan. Manusia merupakan suatu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi imaterial jasad dan dimensi imaterial ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Oleh karena itu, unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Terminologi manusia yang digambarkan dengan istilah al-bashar, al-insan, dan al-nas merupakan kausa prima yang secara fitrah sebagai potensi dasar manusia sekaligus menjadi karakter manusia. Konsep kausa material sepenuhnya menjadi keistimewaan manusia, menjadi keistimewaan yang membedakannya dengan makhluk lain di muka bumi, serta berimplikasi kepada adanya peran dan tugas kekhalifahan manusia sebagai kausa. Material terdiri atas dua substansi, yaitu substansi jasad atau materi, yang bahan dasarnya adalah dari materi yang merupakan bagian dari alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan pertumbuhan perkembangannya untuk mengikuti sunnatullah aturan, ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dalam semesta, dan substansi material non jasadi yaitu penghembusan atau peniupan roh ciptaannya ke dalam diri manusia sehingga manusia merupakan benda organik yang mempunyai hakikat kemanusiaan serta mempunyai berbagai alat potensi dari fitrah. Materi kelima, kepribadian anak dalam perspektif Islam. Pendidikan anak yang pertama dan paling utama dalam Islam adalah pendidikan dalam keluarga yang berperspektif Islam. Pendidikan dalam keluarga yang berperspektif Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada tuntunan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga, yang dimaksudkan untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia yang mencakup etika, moral, budi pekerti, spiritual atau pemahaman dan pengalaman nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan salah satu wujud amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan keluarga, yaitu dengan memberikan pendidikan kepada putra-putrinya. Berdasarkan ajaran Islam, anak dalam menuju kedewasaannya memerlukan bermacam-macam proses yang diperankan oleh bapak dan ibu dalam lingkungan keluarga. Pola atau metode pendidikan agama dalam Islam pada dasarnya mencontoh pada perilaku Nabi Muhammad SAW dalam membina keluarga dan sahabatnya, karena segala apa yang dilakukan oleh Nabi merupakan manifestasi dari kandungan Al-Quran. Adapun dalam pelaksanaannya, Nabi memberikan kesempatan pada para pengikutnya untuk mengembangkan cara sendiri selama cara tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Materi keenam, etika pembelajar. Etika pendidikan berdasarkan pada sebuah kajian nyata bahwa manusia harus melakukan sesuatu dalam tindakan yang beretika, termasuk di dalamnya proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan.
Ada kesenjangan yang terjadi sekarang bahwa antara penanaman nilai-nilai yang baik dan benar di sekolah pada proses pendidikan. Namun di masyarakat sebagai lapangan pendidikan tempat mempraktikkan pendidikan tidak memberikan nilai-nilai etika yang benar sebagai dasar yang mendidik. Kondisi ini akan terus terjadi dari generasi ke generasi dan pengaruhnya terus berlangsung dan menghasilkan kerusakan moral bagi generasi selanjutnya, termasuk juga di dalam pendidik. Karena itu, untuk mengatasi krisis moral dalam dunia pendidikan, maka secara internal harus diterapkan model pendidikan karakter yang berbasis pada firman Tuhan. Pendidikan etika bagi peserta didik di sekolah dasar dimaksudkan untuk memberikan penanaman nilai moralitas sejak dini. Peserta didik di sekolah dasar memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Demikian adanya pendidikan etika diharapkan mampu membangun kepribadian anak yang mengedepankan norma-norma. Artikel ini bertujuan menelaah pendidikan etika bagi peserta didik dalam kerangka pembelajaran tematik integratif di sekolah dasar. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini terkait prinsip umum pendidikan Islam. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.